Selamat sore Bapak Ibu semua. Kembali lagi di webinar Trimegah Sekuritas Indonesia sore hari ini. Bersama saya Diantina Rahmawati yang akan menjadi moderator pada webinar sore hari ini. Apa kabarnya nih Bapak Ibu? Semoga sehat selalu. Kita doakan semoga Bapak Ibu beserta keluarga dan kerabat selalu dalam lindungan Tuhan, selalu sehat walafiat. Karena yang terpenting sekarang ini nomor 1 itu adalah kesehatan. Setuju ya Bapak Ibu? Dan siang hari ini tadi sempat baca bahwa Pak Jokowi juga telah menetapkan ya, per tanggal 3 Juli nanti sampai tanggal 20 itu akan diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan Bali Bapak Ibu. Nah, kita dukung program pemerintah ini. Semoga dengan adanya PPKM darurat ini bisa menekan laju dari COVID-19. Kita bisa segera beraktivitas seperti biasanya Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu yang belum vaksin, yuk vaksin. Sekarang ada banyak banget pintu untuk kita bisa segera vaksin. Oke, kembali ke topik kita sore hari ini. Kita akan berbincang seputar FOMO on investment. Tentu nggak asing dong Bapak Ibu sama FOMO ya. Yap. FOMO adalah istilah yang pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama Dr. Andrew Kadzibilski yang merupakan suatu perasaan cemas dan takut yang timbul akibat ketinggalan suatu hal yang baru atau yang sedang tren yang dilakukan oleh orang lain. Ya, bisa dibilang nggak mau ketinggalan inilah ya, ketinggalan tren lah ya. Nah, bahayanya nih dari FOMO ini akan bisa, salah satunya bisa membuat standar pencapaian atau kebahagiaan seseorang itu justru berubah karena ngikutin tren aja nih. Jadi kan belum tentu ya yang namanya tren itu cocok sama diri kita. Belum tentu juga cocok sama kemampuan kita. Jadi takutnya nanti malah jadi maksain diri buat bisa, ya karena FOMO tadi. Dan FOMO ini sekarang nggak cuma di kehidupan sosial aja, tapi juga bukan mulai masuk ya, udah dari agak kemarin-kemarin nih, mulai merambah ke dunia investasi. Banyak orang yang udah mulai mau investasi, cuma alasannya kurang tepat. Alasannya karena ikut-ikutan artis A. Kemarin lihat si artis A tuh, update IG story, habis beli ini nih, habis trading saham, ABCDEFG, habis itu bisa langsung beli mobil baru. Iya tuh kemarin temanku juga ada tuh, teman yang dari playgroup sampai SMA, nggak pernah ranking 1 terus dia kayak ngerekomendasiin aku buat ikutan ini investasi yang marketnya 24 jam non-stop gitu loh. Soalnya dari situ dia cuan 70%. Kalau cuma ngandelin cuannya doang nih Bapak Ibu, ya mujur-mujurnya ikut-ikutan, bisa ikutan cuan gitu ya. Tapi kalau lagi dapat apesnya, gimana? Udah gitu apesnya lagi dananya dari minjem online, minjem orang tua, dari dana darurat, dari dana beli keperluan bulanan. Kan makin apes ya Bapak Ibu. Jadi gimana nih kalau menurut Bapak Ibu? FOMO on investment itu baik atau buruk nih? Tapi kan di satu sisi bisa bikin orang punya kesadaran buat investasi. Nah, daripada panjang-panjang, langsung aja sore hari ini akan kita bahas nih bersama narasumber yang sudah pasti punya jawaban yang bagus untuk topik kita sore hari ini. Telah hadir bersama kita Bapak Fahrul Fulvian selaku Chief Economist and Head of Fixed Income Research PT Trimegah Sekuritas Indonesia, dan juga ada Ibu Wulan Pujiastuti selaku Kepala Seksi Analisis Pasar Keuangan Internasional Direktorat Jenderal DJPPR Kementerian Keuangan Indonesia. Apa kabarnya Pak Fahrul, Bu Wulan? Baik, alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat Mbak Dian. Apa kabar Pak Fahrul? Udah lama. Alhamdulillah kabar kita sehat Mbak. Ya. Apakah pada WFH? Ya. WFH semua nih, Kemenkyu. Iya, alhamdulillah ya. Gimana nih Pak Fahrul, lagi sibuk apa nih? Iya, mungkin kesibukan orang pada nanya ini. Pada paling populer itu paling nanya belakangan ini kan kita mau masuk PPKM lagi ya. Yes. Nanti mungkin pada banyak yang nanya ini dampaknya gimana ke pasar, belakangan volatile, tapi ada juga itu
investasi yang ternyata walaupun PPKM masih naik kan juga ada tuh kejadian. Oke, menarik jadi nih. hal yang ya beberapa hal itu menarik. Jadinya memang kondisi pandemi ini membawa banyak perubahan pada kehidupan kita dan memang ini mungkin nantinya akan kita bahas kira-kira di kondisi seperti ini kita mesti ngapain. Investasi apa yang harus kita masukkan dan seperti Mbak Dian bilang tadi, ngobrolin tadi tentang FOMO. Jadinya FOMO ini gimana dalam investasi? Oke, Bapak Ibu stay tune ya, jangan kemana-mana. Dan Bu Wulan gimana nih Bu? Lagi sibuk apa Bu? Tetap sibuk WFH ngantor. Cuman beda lokasi aja. Lebih menantang atau enggak sih Bu kalau WFH di rumah nih? Lebih banyak godaannya kali ya. Soalnya kan kalau misalnya kita capek, udah kita tinggal rebahan gitu kan, nggak ada yang ngeliatin juga gitu. tapi dengan WFH kayak gini, kita tetap dituntut selalu standby malah 24 jam. Kalau di tempat kami kita udah biasa, kalau tiba-tiba jam 8, jam 9 itu disuruh, tiba-tiba ada WhatsApp, link Zoom gitu, disuruh ngikut, itu udah biasa. Yang penting jaga kesehatan aja. Iya Bu, yang penting bisa mengurangi aktivitas di luar ya Bu ya, jadi tetap sehat. Oke deh, thank you ya Bu Wulan, Pak Fahrul udah mau join di acara kita sore hari ini. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita ada beberapa rules yang perlu disepakati bersama. Yang pertama, nanti kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, bisa langsung drop aja di box Q&A ya. Jangan di kolom chat, karena kalau di kolom chat takutnya nggak kebaca. Jadi nanti kita sepakati bahwa pertanyaan yang akan dibacakan hanya yang masuk di box Q&A. Nantinya pertanyaan ini akan dijawab oleh moderator dan akan dibacakan oleh moderator dan dijawab oleh narasumber kita. Dan akan ada 3 unit SBR senilai total 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang dengan pertanyaan terbaik. Oke, jadi Bapak Ibu siapin pertanyaannya, nanti kita bacakan pada saat sesi Q&A, semoga beruntung mendapatkan unit SBR 10. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja ya. Nah, gimana nih Bu Wulan? Aku mulai dari Bu Wulan dulu kali ya. Ya, tadi kita gimana? Iya, nggak apa gimana? Iya Bu Wulan, kalau menanggapi FOMO on investment ini, dari FOMO biasanya dulu deh. Kalau dari Bu Wulan sendiri nih, mungkin pernah ngalamin ataupun punya anak-anak remaja yang sempat ngerasa itu gimana Bu? Di fase ikut-ikutan tren gitu Bu? Kalau pengalaman saya pribadi mungkin pas tahun kemarin ya, pas kita baru pandemi. Mungkin kalau misalkan cewek-cewek yang biasanya ngantor, biasanya kan make up-an tuh. Sama WFH kan tiba-tiba kita jadi males. Even pakai pelembab pun males kan. Nah, tahun kemarin itu saya pengen coba-coba nih ikutan skincare yang lagi booming waktu tahun kemarin. Produk Korea katanya bisa bikin glowing. Tapi bukannya bikin glowing malah breakout parah. Itu sih saya belajar dari situ. Itu mungkin FOMO yang nggak baik ya, yang buruk. Kemudian kalau dari teman-teman saya di kantor itu pernah yang tahun 2015 ya kalau nggak salah, yang waktu itu kita lagi heboh tren batu akik. Nah, ada itu banyak teman saya di kantor banyak yang utamanya sih bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu pada milih yang lain. Itu bapak-bapak banyak yang pada beli dan mengoleksi batu akik. Tapi sayangnya ternyata trennya cuma bertahan sebentar dan nggak lama setelah itu kan si harga batu akiknya malah merosot turun ya. Mungkin kalau di saya pengalaman pribadinya tadi skincare, mungkin cewek-cewek bisa relatable ya. Iya bener banget sih Bu. Emang kita tuh kadang gatel ya Bu. Pengen lihat hasilnya, lihat review-reviewnya bagus, ternyata nggak cocok di kita. Iya. Ternyata ada banyak juga ya FOMO ini ya, nggak cuma ada di anak-anak milenial, tapi di bapak-bapak juga ternyata tadi batu akik tadi ya. Batu akik. Pak Fahrul gimana nih? Jangan punya lagi nih batu akik banyak nih. Aduh, kalau saya sih pengalaman FOMO dulu waktu baru-baru mungkin di saham kali ya. Waktu di baru-baru saham belajar zaman dulu ya. Ya FOMO sih di saham ya, kita beli suatu saham, saya nggak usah sebut namanya.
katanya itu semuanya bagus, semuanya naik. Kesalahannya adalah pada waktu itu, kalau waktu masih anak baru itu ya, kita lihat itu, kita baru percaya saham itu naik kalau udah naik. Oke. Itu kejadian. Jadinya memang lalu yang kejadian itu biasanya itu ada fenomena yang anak zaman now itu bilang beli di pucuk. Beli di pucuk. Itu kejadian biasanya. Beli di pucuk itu kejadian. Akhirnya ya memang akan ada kerugian, tapi dari sana kita belajar bahwa memang pas untuk investasi itu kita tidak boleh ikut-ikutan. FOMO boleh, tapi tidak boleh ikut-ikutan. Mungkin itu nanti yang Yes, betul banget tuh Pak Fahrul. Ya. Langsung relate ya ke FOMO on investment tadi. Iya, ternyata benar. Itu Pak Fahrul pun mengalami gitu ya. Yes, di awal-awal mengalami, karena memang ibarat saya mengibaratkan pelajaran investasi itu seperti berenang, Mbak Dian. Oke. Berenang itu mau nggak mau itu harus nyebur kan. Betapapun takutnya anak-anak belajar berenang itu harus nyebur. Kalau nggak berani nyebur, nggak akan bisa-bisa. Dan memang ketika nyebur pertama biasanya gagal dulu. Itu common, ya itu common lah terjadi. Kalau bahasa tradernya biasa bilang itu uang sekolah. Tapi benar Pak. Pengalaman ya Pak. Iya benar. Pengalaman. Yes, tapi kita jangan terjebak dengan hal itu terlalu lama. Kalau memang terlalu lama, jadi ada yang salah itu. Kenapa kita bisa katanya investasi di Indonesia bagus, tapi banyak saham yang menarik, banyak obligasi yang bagus juga, tapi kenapa portofolio kita nggak growing? Nah, ini mungkin hal yang perlu juga kita address gitu, supaya kita nggak... Poin-poin itu, Pak. Benar banget ya, Pak Fahrul. Yang namanya nyemplung tadi, wajar. Belajar renang, nyelam sekali, wajar. Tapi kalau nyelamnya berkali-kali nggak mau belajar kan, gimana tuh Pak Fahrul? Makanya dari itu... Iya, ada pertanyaan. Kenapa sampai itu terjadi? Itu selalu ada alasannya. Yang paling berbahaya itu, Mbak, seringkali itu ya, yang saya lihat itu, yang gagal recover itu orang yang benar-benar nggak tahu, Mbak. Oke. Ketika rugi dia nggak tahu kenapa rugi. Yang lebih hebat lagi ketika untung dia nggak tahu kenapa untung, Mbak. Jadi, kenapa yang dibeli naik nggak tahu. Cuman katanya sahamnya bagus ya. Kayaknya saya pernah juga sih Pak Fahrul mengalami hal itu, kayak nanya kayak kok pada investasi saham. Padahal kalau saya jujur saya tipe yang konservatif, jadi saya lebih cocok di obligasi ataupun ke reksadana aja nih yang udah ada manajer investasinya. Teman-teman di sekitar tuh pada mulai transaksi saham lah pada saat awal-awal pandemi dulu ya, sempat yang harga pada turun-turun itu. Terus saya cuma ikut-ikutan nanya beli apa hari ini, beli ini, tapi saya nggak nanya. Oh ya udah ntar juga ikutan naik paling. Nyangkut sampai sekarang. Tapi itu jadi pembelajaran, bener banget Pak Fahrul. Memang yang namanya investasi kita perlu perlu nggak cuma ikutan boleh, tapi kita harus tahu reasonnya kenapa sih kita harus ngikut ke instrumen itu gitu kali ya Pak Fahrul ya. Iya benar. Iya. Bu Wulan sendiri pernah Bu kalau nyemplung di FOMO on investment tadi? Mungkin dari saya masih belum berani ke saham ya untuk investasi. Okay. Mungkin beda ceritanya. Iya, beda. Tapi kalau misalkan teman-teman di kantor memang ada beberapa yang main saham. Jadi kalau misalkan udah ada informasi nih ada salah satu perusahaan bagus mau IPO, mereka udah pada rame gitu, udah pada. Dan kadang-kadang juga seperti itu, seperti yang Pak Fahrul bilang, ada yang FOMO juga. Jadi ada yang tiba-tiba biasanya dia nggak pernah ikut-ikutan sama saham, nggak pernah nanya-nanya, tiba-tiba pas lihat teman-temannya pada heboh tentang perusahaan tertentu itu, ya jadinya ikutan meskipun dia nggak punya background sama sekali dari sisi sahamnya itu gitu. Oke, iya benar. Tapi benar ya Bu Wulan tuh nggak beraninya tadi tuh punya alasan karena melihat bahwa itu tidak cocok buat dirinya Bu Wulan. Itu sih salah satu kesadaran diri tadi sih Bu, bagus, salah satu kontrol diri ya. Iya. Betul. Terus kemarin juga sempat selain trading saham juga kripto ya rame ya Pak Fahrul ya. Iya rame, itu lebih lebih high risk lagi daripada saham sebenarnya. Masih heboh tuh kripto. Masih heboh sih ya, kripto masing-masing ya ada story-nya lah ya. Cuman itu berbeda dari saham, itu kan komoditas hitungannya kalau di trading di Amerika ataupun di Indonesia ya.
Tentunya kita harus itu analisanya pun total berbeda. Intinya kita kalau mau hendak membeli instrumen investasi apapun, kita harus mengerti profil risk reward untuk yang kita untuk diri kita. Nah, kalau sebenarnya itu kita harus lihat juga Mbak Dian. Beberapa hal yang penting kita lihat itu profil resiko kita juga dari umur. Mungkin kalau yang kayak seumuran Mbak Dian itu bisa lebih agresif portofolionya, bisa 16 tahun kayak saya gini ya Pak Farul ya? Iya, mungkin masih bisa sekitar 60-70%-nya di saham. Dan mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah seumuran saya misalnya, atau yang lebih tua lagi, pelan-pelan karena kita sudah mulai counting untuk pensiun dan lain-lainnya, sebaiknya porsi obligasi atau investasi-investasi yang resikonya lebih rendah, sebaiknya dinaikkan. Kita harus tahu kebutuhan kita masing-masing. Oke, tadi berdasarkan profil risiko berdasarkan umur ya Pak Farul. Selain itu ada apa lagi tuh Pak Farul? Ya, contoh. Selain kita berdasarkan umur, juga ada berdasarkan kebutuhan, Mbak. Kebutuhan. Kita tahu, misalnya sekarang punya anak, anaknya udah lahir umur 1 tahun, kita tahu 3 tahun lagi akan ada misalnya anaknya masuk sekolah, masuk TK, preschool, atau 2 atau 3 tahun lagi, mungkin salah satu hal yang paling wise untuk kita lakukan untuk dana yang sudah pasti kegunaannya dalam 2 tahun ke depan, sudah kita sisihkan sekarang, kita simpanlah di instrumen-instrumen yang aman dan pasti terlindungi. Contohnya obligasi negara Republik Indonesia. Pas banget. Pas banget. Misalnya rekan-rekan di sini, keluarga-keluarga muda yang baru menikah, punya anak 1-2 tahun, udah kepikiran kan anaknya mau sekolah 2 tahun lagi, sudah dipersiapkan, alhamdulillah sudah ada persiapannya, tapi kan mikir, ini duitnya mau simpan di mana? Deposito udah terlalu rendah, kita masih ada instrumen yang sangat baik, yaitu obligasi negara. Itu kita harus punya alokasi Mbak Dian, sesuai dengan kebutuhan kita. Setuju Pak Farul. Jadi bisa dikatakan FOMO ini harus, setelah kita punya perasaan FOMO on investment, kita harus bisa tadi ya menyesuaikan sama diri kita, sama kebutuhan kita ya, iya, Pak Farul ya. Dan jadi juga nggak salah arah nih ini, Bapak Ibu, karena di sini nanti kelihatan nih apakah dari profil risiko ini instrumen yang tadi lagi hype itu cocok nggak sih sama kita? Iya, itu benar. Kita harus tahu risk appetite kita di mana, kebutuhan kita apa. Karena kesalahan terbesar dari investor itu adalah, ini kalau saya nanti boleh share screen, kesalahan terbesar ini boleh share screen ya? Boleh. Nah, ini saya mau share screen. Nah, kesalahan terbesar, nah ini perbedaannya pola vicious cycle. Kalau bahasa ekonominya itu virtuous cycle dan vicious cycle. Ini ada vicious cycle di investment. Nah, ini. Berinvestasilah dengan rencana, Bapak Ibu. Oke. Ada trader atau investor itu ada 2 tipenya. Ada yang punya rencana, ini penting. Terus ada yang kompulsif, impulsif aja, beli apa yang ada diceritain orang gitu. Beda ini, kalau orang yang punya plan, punya rencana, dari awal dia sudah melakukan analisa. Misalnya saham X akan naik karena ada corporate action, fundamentalnya bagus, bisa cerita gitu, cash flow-nya kencang. Lalu selain sesudah kita tahu bagus, hal yang penting juga untuk seorang investor lihat itu adalah risk to reward rasionya, Mbak. Itu hal yang yang paling penting itu untuk dilihat. Habis itu risk reward rasionya, lalu juga kalau investor itu harus punya sensible, habis kita ngerti risk reward, stop loss-nya di berapa. Itu mesti tahu kapan juga untuk take profit. Batas kita mentolerir risiko gitu ya Pak Farul. Ya, kita mesti tahu, jangan sampai nggak punya plan. Kalau kita nggak punya plan, akan ada orang lain membuat plan untuk kita, dan kita nggak tahu itu baik atau buruk kan. Itu yang kejadian. Dan follow the plan. Itu trader dengan baik. Lalu ada juga investor yang dengan FOMO. Jumps on trend, lalu, ini naik, kita ikutan. Yang biasanya melihat itu opini sebagai fakta. Nah, itu paling bahaya, Mbak. Karena sampai kita di dunia investasi, baik itu di Indonesia juga melihat opini sebagai fakta, mengikuti rumor. Instead of orang ini lihat risk reward-nya bagaimana, mereka lihat, ini saham dalam berapa bulan ke depan akan naik 2-3 kali lipat. Mereka investasikan seluruh asetnya di sana, karena lihat ini naiknya akan banyak. Mereka lupa dengan esensi manajemen risiko tadi.
gara-gara katanya instrumen ini bisa naik 3 kali lipat, uang sekolah anak tadi pindah ke sana. Sehingga kalau ternyata tidak terjadi seperti yang diharapkan, kasihan anaknya kan banyak kejadiannya. Mungkin kalau Mbak Dian ikutin, 2 bulan yang lalu tuh kalau nggak salah ada kejadian orang batal nikah gara-gara salah investasi, Mbak. Aduh, Pak, Sampai kejadian kayak gitu. Nah, gara-gara itu step selanjutnya akan kejadian, mereka itu bisa enter risky position, panik. Nah, kalau turun panik, jualan, habis itu repeat. Nah, itu paling bahaya itu. Oke. Jualan, nah ini nih. FOMO trader itu great, buy katanya naik. Ternyata turun, panik, sell. Habis itu sahamnya atau investasinya naik lagi, itu ulang-ulang gitu aja. Jadinya kalau kita terjebak pada FOMO yang tidak baik, ini kita akan cenderung tidak mendapatkan hasil investasi yang baik. Dan dikarenakan hal itu, kita harus bisa menjaga proporsi portofolio. Mungkin banyak di antara rekan-rekan kita yang merupakan, kalau bahasa kerennya itu adrenaline investor, terutama yang muda-muda ini, yang milenial, yang senang dengan upside yang tinggi, tapi jangan lupa untuk mengimbangi portofolio kita bisa biar tidak terlalu terekspos terhadap resiko-resiko yang tinggi. Kita harus mengkombinasikan portofolio kita dengan investasi dengan resiko yang lebih terjaga. Contohnya bisa dengan memasukkan portofolio surat utang negara di dalam portofolio investasi kita. Kalau kayak gini terus Mbak, buy, naik. Sekarang itu ya orang tahu itu kejadiannya itu Mbak, orang baru beli itu kalau naik kan. Yes. Dia nggak ngerti. Kalau dia orangnya ngerti, ketika turun rendah kan dia beli. Kalau beli karena nggak ngerti ya gini aja, beli di atas, buang di bawah, itu aja terus bolak-balik sampai habis. Itu kan. Kasian Pak. Ya, karena itu kita janganlah FOMO. Janganlah trade with FOMO, tapi trade dengan rencana. Hidup kita berencana, kira-kira seperti itu. Yes. Wah, bagus banget Pak Fahrul. Jadi invest harus ada planningnya ya, bukan cuma ikut-ikutan aja nih. Yes, benar Bapak Ibu sekalian. Hal yang paling penting itu dari awal itu planning. Sebelum memikirkan saham apa yang bagus, kita harus tahu dulu kita berapa persen ini masuk saham, berapa persen masuk obligasi. Kalau saya sendiri, di umur saya yang sekarang ini di awal 30-an, saya melihat kalau seperti saya itu, saya akan menempatkan portofolio saya sekitar 65% di saham, 35% di obligasi. Mungkin bisa dikonsider saat ini dikarenakan kita masih nunggu recovery ekonomi, obligasi negara masih merupakan sebuah pilihan yang baik. Nah, pilihannya juga pengen tahu obligasi negaranya, obligasi negara yang tipe apa. Nah, kita harus lihat juga tren ekonominya. Ini nanti mungkin yang akan kita bahas ya Pak Dian ya. Betul sekali. Tadi Pak Fahrul juga udah singgung-singgung terus ya. Obligasi negara ini pilihan yang masih sangat menarik ya, masih sangat seksi di saat masa pemulihan ekonomi ini. Saat pemulihan ekonomi dan bunga deposito bank berguguran, Mbak. Betul. Sekarang kalau kita di bank ditawarin berapa, Mbak Dian terakhir? 3 ya paling ya, Pak. Kemarin sih aku lihat 3,5, Pak. Itu gross. 3,5 gross. Netnya paling sudah 3 atau mungkin di beberapa bank ada yang 2, mungkin ya. Iya, inflasi berapa, Pak? Inflasi 1,33 tadi, baru aja keluar. 1,33. Iya, sekitar net 2,8 berarti tadi. Iya, benar. Iya, maka. Nah, mumpung sudah ada Ibu Wulan di sini, mungkin kita bisa dijelaskan nih Bu Wulan mengenai obligasi negara nih. Sekarang kan kebetulan lagi ada penawaran seri yang SBR 10 ya Bu Wulan ya. Mungkin bisa dikasih tahu nih Bu ke Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini, sebenarnya apa sih SBR itu? Kan tahun ini kita sudah ada juga ya penerbitan dari seri-seri SBN, cuma yang ORI sama SR. Nah, untuk bulan dipersilahkan. Oke, mungkin biar saya lebih enak jelasinnya bisa dibantu di ini nggak Mbak? Slide 5. Iya. Jadi teman-teman semua, SBR itu kita lihat di sini ya, ini
ini bagan ini menunjukkan kategori-kategori dari SBN. SBN itu apa sih? SBN itu adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah. Singkatan dari SBN itu adalah surat berharga negara. Kita mungkin kalau misalkan teman-teman Pak Fahrul dan teman-teman di Tremegah yang udah familiar, ini kita kalau nyebut SBN udah pasti macunya ke sini gitu. Nah, SBN ini yang diberikan oleh pemerintah itu ada 2 jenis. Ada yang konvensional dan ada yang syariah. Yang konvensional itu namanya surat utang negara atau SUN. Sedangkan yang berbasis syariah namanya surat berharga syariah negara, disingkatnya SBSN, tetapi sering disebutnya itu sebagai sukuk untuk lebih singkatnya. Nah, kalau kita breakdown lagi, sebenarnya antara yang konvensional SUN dan yang syariah sukuk itu sama aja sih. Kalau misalnya kita lihat dari jangka waktunya, maturitinya, itu kan ada yang tenornya sampai 12 bulan, itu disebutnya surat perbendaharaan negara atau SPN. Nah, kalau yang sukuk ada syariahnya SPSN, surat pembendaharaan syariah negara. Nah, kalau yang lebih dari 12 bulan itu disebutnya obligasi negara. Nah, kalau di sukuk sebutnya SBSN jangka panjang. Kalau lihat tadi dari denominasinya atau mata uangnya juga sama nih, sama-sama ada yang mata uang rupiah dan ada yang falas. Sampai saat ini yang dominan kita masih tetap yang rupiah. Yang falas itu hanya sekitar 30% dari yang total SPN sekarang. Nah, kemudian kita geser lagi nih ke sebelah kanan. Kalau lihat dari tingkat kuponnya, ini ada yang mengambang atau variabel. Ini artinya dia disesuaikan dengan tingkat suku bunga yang berlaku saat itu. Karena nanti si jenis SBN ini akan di reset si kuponnya itu. Biasanya itu akan dilakukan setiap 3 bulan. Nah, yang satu lagi ada yang namanya fixed rate. Fixed rate ini artinya bahwa kuponnya itu akan tetap sampai dia jatuh tempo. Kemudian kita geser lagi nih ke yang paling kanan. Nah, untuk yang kupon mengambang atau variable rate itu ada yang bentuknya FR reguler. Ini biasanya kita pakai dalam operasi moneter. Tidak, variable rate ini kalau tahun kemarin itu kita dipakai ketika kita SKB 1 dan 2 sama BI. Nah, itu kita di VR reguler. Sudah jarang diterbitkan lagi oleh pemerintah. Nah, sedangkan ada lagi nih yang akan kita terbitkan sekarang, yang akan namanya SBR 10. Itu bagian dari saving bonus detail ini. Jadi saving bonus detail ini bedanya dengan yang reguler. Ini kalau misalkan yang reguler itu bisa dibeli oleh siapa saja. Nah, kalau yang saving bonus detail ini kan ada namanya retail, itu hanya khusus dapat dibelinya oleh investor individu atau perorangan. Untuk yang fixed rate juga sama, ada yang fixed rate reguler atau FR reguler, kemudian ada zero coupon bonds, tapi ini kita udah nggak ada lagi SBN yang jenisnya zero coupon, sudah maturity semuanya. Kemudian ada obligasi negara retail atau ORI. Nah, ORI ini yang terakhir kita terbitkan itu di awal tahun kemarin itu ORI 19. Bedanya ORI sama SBN sebenarnya sama saja sih, dua-duanya itu sama untuk investor retail. Tetapi kalau yang saving bonus detail atau SBR, dia non tradable dan jangka waktunya lebih pendek, hanya 2 tahun. Kalau yang ORI itu tradable dan 3 tahun. Nah, untuk setiap seri ini SBR itu kan konvensional. Nah, dia kalau padanannya di sukuk atau di syariah itu namanya adalah ST atau sukuk tabungan. Dan juga untuk ORI itu yang konvensional, padanannya di sukuk atau syariah itu namanya adalah sukuk retail atau SR. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita persingkat ya dari bagian ini, kita bisa sebutkan bahwa saving bonds retail ini adalah surat berharga negara konvensional dengan tenor di atas 1 tahun atau dalam hal ini tepatnya 2 tahun dalam mata uang rupiah yang memiliki bunga mengambang, dan ketika diterbitkan pertama kali hanya boleh dibeli oleh investor retail atau perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP. Demikian, Mbak. Oke, gimana Bapak Ibu? Udah kegambar ya asal-usul SBR ini? Tadi kalau Bu Wulan bilang kan ini tenornya 2 tahun ya, terus kalau ORI 3 tahun. Tapi ini nggak bisa diperjualbelikan ya Bu ya, kalau saya nggak salah tuh ya? Iya.
Nah, bedanya kan kalau kita lihat nih, kayak nggak bisa diperjualbelikan. Nah, untuk bisa, tapi ada yang namanya window early redemption ya? Betul, ada early Nah, redemption. itu mekanismenya tuh gimana ya, Bu, kalau window early redemption, Bu? Early redemption itu mungkin kalau misalkan teman-teman sudah familiar sama deposito, mungkin ada tiba-tiba butuh dana, terus si depositonya dicairkan. Nah, sebenarnya secara teknis hampir mirip sama dengan deposito itu. Cuman kalau untuk SBR bedanya adalah nanti setelah investor memiliki instrumen SBR itu selama 12 bulan, nanti di bulan ke-13 pemerintah akan membuka kesempatan kepada investor yang ingin mencairkan dananya. Tetapi waktunya itu, window-nya itu dibatasi. Kalau nggak salah hanya 10 hari kerja gitu ya untuk yang SBR 10 ini. Dan tidak ada fee, tidak ada biaya. Kemudian jumlah minimal kepemilikan, maksimal kepemilikan SBR yang dapat di redeem atau dicairkan itu hanya 50%-nya saja. Jadi kalau misalkan contohnya punya 10 juta nih, 10 unit, berarti nanti yang boleh di redeem maksimal hanya 5 juta. Sisanya 5 juta tetap harus dipegang selama 12 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan sampai SBR-nya jatuh tempo. Oke, Bu. Ngomong-ngomong, minimalnya berapa sih, Bu? Tadi, sorry, takutnya saya kelewat. Oke, jadi untuk SBR 10 ini dan juga untuk seri-seri SBN retail lainnya, itu termasuk untuk ORI, SC, dan SR, minimal pembeliannya itu 1 unit, di mana 1 unitnya itu hanya dihargainya 1 juta rupiah. Jadi dengan 1 juta rupiah sangat terjangkau, sudah bisa berinvestasi di SBN retail. Kemudian untuk maksimalnya ini kita batasi di 3 miliar atau 3.000 unit. Jadi sebenarnya ini sudah kita mengkat nih, kalau awal-awal penerbitan SBN retail, itu yang awal itu ORI yang pertama kali keluar, dan SBR yang awal pun yang SBR 1, kalau saya tidak salah ingat itu maksimal pembeliannya itu bisa sampai 5 miliar, Mbak. Cuman kita cut sampai 3.000, hanya kita turunkan hampir setengahnya ya, dari 5 miliar ke 3 miliar, dengan harapan kita ingin lebih banyak lagi nih investor yang bisa beli si SBN retail ini. Oke, Bu, siap. Nah, untuk SBR 10 ini keuntungannya apa sih, Bu, kalau kita investasi di SBR 10 ini selain tentunya aman ya? Untuk keuntungan kayaknya ada di slide, Mbak, boleh dibantu dengan slide nomor 12 mungkin ya. Oke. Jadi yang pertama, karena SBR ini kan bagian dari SBN, surat berharga negara, yang menerbitkan adalah negara, pemerintah gitu. Jadi SBN retail ini aman. Bukan hanya SBR 10, tetapi juga seri-seri SBN yang lainnya, ada seri FR, baik yang ada juga ada yang mau yang sukuk, mau yang konvensional, semuanya aman karena pembayaran kupon dan pokoknya itu ada undang-undangnya, Undang-Undang SUN tahun 2003. Kemudian imbal hasilnya menarik, khusus untuk SBR ya, karena dia kuponnya itu meskipun kuponnya mengambang, tetapi ada istilah yang namanya adalah kupon floating with floor. Floating itu mengambang ya, floor itu lantai. Jadi dia itu karena kuponnya mengambang disesuaikan dengan tingkat suku bunga. Nanti yang ditetapkan oleh pemerintah itu adalah sebenarnya bukan kuponnya, tapi spreadnya terhadap benchmark. Nah, benchmarknya ini yang digunakan adalah BI 7 days repo. Ketika BI 7 days repo-nya naik, ditambahkan spread untuk SBR 10 ini 160 basis point. Nanti dia untuk kupon selanjutnya ketika di reset dan pada saat itu si BI 7 days repo-nya naik, nanti si kuponnya ikutan naik, Mbak. Nah, kebalikannya, tapi ini tidak berlaku kebalikannya. Kalau nanti pas 3 bulan kemudian ketika kupon SBR 10 ini di-reset dan ternyata suku bunga acuannya turun atau rendah, kita tidak akan otomatis menambahkan besaran benchmark itu dengan 160. Berarti kan nanti kalau di total harganya, kuponnya tetap jadi rendah ya. Nah, karena kita ada floor ini, makanya minimalnya itu akan ditetapkan sebesar 5,1%. Menurut saya ini sangat menarik dibandingkan dengan jika kita contohnya investasi di deposito. Deposito kan ngikutin suku bunga ya. Betul, Bu. Cepat naik tapinya cepat turun tapi susah naik gitu kan kalau deposito menurut saya. Iya, pun nanti deposito naik,
si SBR ini ikutan lebih naik lagi, Bu. Iya, Naik pastinya. banget, Pastinya. Kemudian Ini enak ya Ibu ya, bisa naik nggak bisa turun ya. iya, kita Nah, mana lagi coba kan. Bisa naik nggak bisa turun. dijagain gitu ya Pak Farul ya. Kemudian karena ini penjualannya kita sudah dilakukan secara online, jadi sangat mudah sekali asalkan punya akses internet, punya aplikasi karena kebanyakannya sudah bisa dibeli dengan aplikasi, jadi bisa dilakukan kapan saja. Kalau dulu pas zaman offline bisa dibeli itu cuman pas hari kerja kan, hari kerja terus kitanya datang ke si medisnya minta distribusinya. Nah ini karena ini sudah online, jadi bisa dilakukan kapan saja, bahkan Sabtu Minggu ketika hari libur pun kita tetap bisa pesan. Kan harganya juga cuma 1 juta untuk 1 unit, dan itu kayaknya terjangkau ya untuk siapapun yang punya dana. Malah kita historis ke belakang dari kita nerbitin online itu, kita sudah notice banyak sekali investor-investor baru sih kayaknya sih Pak Fahrul, Mbak Dian, jadi mereka belinya di nominal minimal, di nominal 1 juta itu lumayan banyak, jadi peningkatan. Kemudian ini juga tadi bisa dijadikan instrumen hedging, karena saham dan mungkin kalau kita invest di saham ada naik turun gitu ya. Nah ini benar. Kan investment ini tetap gitu, jadi kita bisa dijadikan sebagai hedging. Nah, pajaknya juga rendah nih. Pajaknya sekarang pajaknya kita masih 15% nih. Masih 15 ya. Iya. Lebih rendah daripada deposito ya. Tetap lebih rendah. Deposito 20%, tapi kita in the way sedang proses supaya si pajaknya bisa jadi 10% untuk obligasi ini. Wih, makin menguntungkan. Iya. Kemudian karena ini kan SBR ini bagian dari SBN, dan SBN ini dipakai untuk membiayai defisit APBN. Jadi tentu saja investor yang investasi di SBN itu secara tidak langsung mereka ikut serta dalam mendukung pembiayaan pembangunan di negara kita. Oke, menarik banget, Bu. Saya nggak lihat adanya. Tapi di sisi kanan nih ada risiko nih, Bu. Berarti tetap ada risiko atau Nah, bisa mending dijelasin aja deh. Oke, siap. Tadi saya kelewat, saya terlalu semangat ngomongin. Iya, nggak apa-apa, Bu. Juga orang jualan. Jadi kalau risiko gagal bayar, namanya investasi pasti ada ya. Kita investasi apapun pasti ada risikonya, termasuk risiko gagal bayar. Nah, risiko gagal bayar ini terjadi kalau misalkan pihak issuernya, orang yang diutanginnya nggak ada, atau kabur, atau nggak mampu bayar. Nah, karena kita kan ngutanginnya ke negara kita amit-amit nggak akan sampai nggak mampu bayar gitu kan. Jadi kita bisa bilang untuk risiko gagal bayar ini meskipun ada, itu sangat kecil sekali. Makanya kita tulis X di situ Mbak. Kita anggap aja nggak ada gitu. Yes. Kemudian risiko tingkat bunga, karena tadi kan dia ada floating with floor, justru dia terlindung, hampir nggak ada itu risiko kuponnya turun gara-gara suku tingkat bunga turun. Yang ada kan malah naik. Justru dengan floor itu kita terlindung nih dari risiko ada penurunan BI 7 days repo atau suku bunga acuan di pasar. Kemudian risiko likuiditas. Kan kalau beli SBR, aduh gimana nih, nanti kalau saya butuh dana gimana, saya nggak bisa ngapa-ngapain, harus di-hold sampai maturity gitu. Oleh karena itu pemerintah berusaha mengakalinya dengan membuka window untuk kesempatan bagi investor untuk melakukan early redemption nanti di bulan ke-13. Wah, oke Bu. Wah, menarik banget Bu Wulan. Ini sampai 15 Juli ya Bu ya? Sampai 15 Juli jam 10 sampai 15 Juli. Nah, Bapak Ibu, kalau menurut dari pendapat pribadiku sih ini sangat menarik. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kelewat untuk bisa beli SBR ini, karena hanya sampai tanggal 15 Juli jam 10 pagi Bapak Ibu. Kalau tadi sudah dijelaskan sama Ibu Wulan ya, mengenai keuntungan dan risiko, rasanya kalau FOMO on investment untuk beli SBR 10 nggak masalah lah ya. Benar nggak Pak Farul? Iya, setuju Mbak. Karena semua bisa diukur gitu, dan lebih banyak. Iya, dan karena juga posisinya punya investasi seperti SBR ini, tujuannya itu adalah menurunkan volatilitas yang ada di portofolio kita Bapak Ibu. Jadinya kan kalau tiap hari Bapak
Ibu liatin saham gitu kan naik turun tiba-tiba merah. Ini alhamdulillah ada SBR yang insya Allah selalu hijau karena itu bunganya dibayarkan rutin, lalu juga kalau interest rate naik dia ikutan naik. Ini penting untuk menurunkan volatilitas di portofolio Bapak Ibu. Sangat penting kita punya instrumen seperti obligasi. Diversifikasi juga gitu ya maksudnya Pak Farul ya? Iya benar, diversifikasi ini paling penting juga. Oke, siap, thank you. Ini kebetulan kalau aku lihat pertanyaannya udah banyak banget. Kita sambil Q&A kalau bahasa orang sekuritas, bahasa orangnya capital market, pertanyaannya ini arah Pak. Auto reject atas pertanyaannya. Sampai 76 baru kali ini nih antusiasnya tinggi sekali, ada 70. Benar. Ada 3.853 pertanyaan nih Bapak Ibu. Saya bingung nih jawabnya. Wah, banyak sekali. Ya. Kocok aja Mbak, dikocok. Ya. Dikocok ya. Oke, kita langsung aja nih. Saya mulai dari pertanyaan teratas dulu. Ini dari Bapak Abdullah Emir Pramudia. Ini untuk Bu Wulan nih. Si SBR ini Bu Wulan dialokasikan, apakah ada sektor tertentu, dialokasikan dananya itu ke sektor tertentu, lalu berapa persen alokasi ke masing-masing sektor dari hasil penjualan SBR 10 tersebut? Kalau jawaban singkatnya nggak ada. Jadi SBR ini bagian dari SBN ini untuk membiayai APBN. Jadi nanti si dana yang kita kumpulkan dari penjualan SBR dan dari seri-seri SBN lain pun itu nanti masuknya ke kas negara. Nah, kas negara ini nanti akan masuk untuk membiayai APBN. APBN sendiri kalau kita lihat strukturnya ya, dia itu ada pengeluaran-pengeluaran yang berdasarkan fungsi namanya. Fungsinya itu macam-macam. Saya lihat dulu. Ada 11 fungsi kalau di APBN ya. Ada dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, kemudian perlindungan lingkungan hidup, kemudian ada perumahan, kesehatan itu sudah pasti, kemudian ada juga fungsi pariwisata budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Nah, untuk tahun ini, pemerintah ini fokus ke 4 sektor. Ada beberapa sektor, tapi saya akan sebutkan 4 saja yang utama. Yang pertama itu adalah sektor kesehatan. Jelasnya kesehatan nanti ujung-ujungnya kemana, karena kita lagi pandemi, butuh vaksin belinya dari mana? Dari APBN kan. Nah, APBN ini salah satunya kan biaya dari SBR dan SBN secara umum. Kemudian juga ada sektor utamanya lagi itu adalah pendidikan, infrastruktur dan perlindungan sosial. Jadi kalau misalkan ditanya SBR ini buat apa gitu, sebenarnya tidak ada kita tidak bisa mengetahui ini kebutuhannya buat apa, karena nanti pemakaiannya itu, penggunaannya itu untuk pembiayaan APBN secara general gitu. Oke, semoga menjawab ya Pak, Ibu. Terima kasih Bu Wulan. Lalu nih saya pilih pertanyaan dari Mbak Mas Ayu. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana cara terbaik membedakan produk finansial yang asli dan palsu? Maksudnya mungkin yang bodong atau yang benar-benar produk investasi gitu ya. Karena produk keuangan palsu sangatlah banyak dan berubah-ubah terus. Yang kedua, bagaimana perencanaan keuangan untuk orang yang berencana pensiun dini? Dan yang ketiga, saran Kakak kepada OJK dan pemerintah dalam rangka peningkatan edukasi inklusi finansial. Dan bagaimana cara terefektif dan terbaik untuk memberi pendidikan edukasi finansial pada anak. Gimana nih, Pak Farul mungkin mau jawab nomor 1, 2? Nomor 1 dulu kali ya. Boleh. Yang menarik itu tentang ini investasi yang benar itu kayak gimana? Betul. Sebenarnya itu ada beberapa ciri-cirinya Bapak Ibu kalau investasi itu memang investasi beneran ya. Mungkin kalau di luar secara legal mungkin kita sama-sama tahu investasi itu dilindungi di bawah naungan OJK. Di sisi lain cara kita membedakannya itu yang pertama itu adalah apakah dia benar-benar memberikan informasi secara utuh. Informasi secara utuh itu adalah bahwa di setiap namanya investasi ada return dan ada risk. Kalau dia hanya menjanjikan bahwa ini terus-menerus naik, itu biasanya kita harus curigai. Memberikan return yang pasti, makin pasti dia janjikan returnnya,
itu dan makin tinggi pula yang dijanjikannya, itu biasanya kecenderungan investasinya lebih berbahaya dibandingkan yang biasanya. Ya. Itu misalnya salah satu, itu dua ciri yang pertama, dua cirinya. Hal yang paling penting juga yang harus kita lihat itu adalah yang ketiganya, apakah si investor ini ini salah satu ciri-cirinya ya, yang biasanya itu investasinya nggak terlalu bagus. Biasanya dia terlalu banyak menggembar-gemborkan investasinya dia itu jauh lebih bagus dibandingkan investasi lainnya. Kalau gembar-gembor dan marketingnya berlebihan, itu biasanya harus kita waspadai juga, Bapak Ibu. Pokoknya sesuatu yang too good to be true, itu harus kita waspadai. Bunga deposito aja rendah gitu. Lalu SBR juga nggak sampai double digit ya. Kalau ada yang nawarin return double digit tidak menjelaskan resikonya. Ada juga yang memang ada returnnya masih tinggi, tapi resikonya tinggi juga Mbak. Contohnya beli investasi dengan rating triple B atau single A minus, itu jelas ada resikonya. Kalau yang ternyata dia ceritakan hanya investasinya returnnya tinggi, tidak diperjelas, itu biasanya tidak bukan investasi yang harus kita pertimbangkan gitu. Jangan lupa high risk always high return always coming with high risk. Itu itu iron law di dalam investasi. Kalau memang returnnya tinggi, memang bagus, kenapa nggak dia aja investasi sendiri banyak-banyak, ya kan? Kenapa harus dia jual ke orang lain juga? Karena itu investasi yang benar-benar wise itu benar-benar menceritakan upside dan downside-nya at the same time. Tidak menutup-nutupi sesuatu, itu paling penting. Untuk misalnya, kalau untuk rekan-rekan di daerah, karena biasanya itu, ini terutama yang banyak di luar Jakarta ya, cara pertama untuk bisa mendapatkan bisa mendapatkan informasi yang benar tentang investasi, datanglah ke gerai-gerai sekuritas terdekat yang ada di kota Anda. Dan kalau di kota Anda ada Trimegah Sekuritas, datanglah ke sana dan bertanya-tanya. Insya Allah nanti akan diberikan informasi yang sesuai dengan investasi yang memang aman dan memberikan informasinya secara tuntas. Untuk supaya kita bisa terhindar dari hal seperti ini, memang kita harus banyak baca itu Mbak Dian. Ini nanti literasi keuangan yang jadi pertanyaan lagi. Ya, oke. Terima kasih Pak Farul. Mungkin Bu Ulan mau nambahin nih Bu, tadi ada beberapa tips juga misalkan buat yang kayak tadi dana pensiun atau yang saran untuk pendidikan finansial ya untuk anak ya. Mungkin kalau saya nggak kurang tepat jawab itu. Tapi mungkin kalau boleh saya mau coba jawab untuk yang nomor 2 kali ya. Oke, boleh Bu. Boleh Bu. Soalnya kebetulan kondisinya sama nih dengan saya. Jadi kalau misalkan nanti saya kurang-kurang, mohon nanti Pak Fahrul bisa nambahin. Jadi buat saya juga nih. Kebetulan saya juga, namanya juga PNS kan kita ada ini ya, ada masa pensiunnya. Dan saat ini saya sudah mulai investasinya, udah mulai mendiversifikasi lah investasi saya. Awalnya dulu saya cuma nyimpan di tabungan dan paling mentok di deposito. Tetapi kan saya lihat si bunganya juga turun terus. Kemudian saya lihat nanti ketika saya pensiun, apakah penghasilan dari investasi saya sekarang ini dapat membiayai gaya hidup saya sekarang gitu. Makanya saya mulai, tapi saya baru mulai main di beli-beli reksadana. Nah, karena saya balik lagi nih ke saya nih orangnya tipenya apa? Saya tipenya orangnya nggak suka risiko, saya sukanya yang pasti-pasti aja gitu. Saya ngambilnya tipe-tipe reksadana yang dapat memberikan ke saya penghasilan yang tetap. Jadi saya beli reksadana yang tetap. Jadi saya sudah tahu nih, saya sudah bisa lihat gambarannya nanti ketika saya pensiun sekian tahun lagi, saya dapatnya berapa. Kemudian penghasilan nanti saya berapa kira-kira per bulannya seperti itu. Karena saya juga lihat nih dengan sisa saya bekerja di Kementerian Keuangan yang sisa beberapa tahun ini, apakah saya mampu menerima risiko kalau saya invest di saham. Jadi saya tanya lagi, balik lagi ke diri saya lagi. Sayanya orang seperti apa gitu. Jadi mungkin teman-teman juga bisa tanya dulu ke dirinya sendiri. Kemudian untuk yang inklusif finansial boleh saya jawab juga Mbak.
Boleh Ibu. Oke. Jadi kalau yang inklusi finansial itu kan itu bagaimana masyarakat kita mempunyai kemudahan akses ke instrumen-instrumen keuangan ya, seperti itu ya kurang lebih. Nah sebenarnya ini sudah jadi perhatian dari Kementerian Keuangan dan otoritas OJK dan BI juga, ini sudah lama sekali di tahun-tahun sebelumnya. Nah, apa yang kami lakukan di Kementerian Keuangan, khususnya di Dirjen kami, Dirjen PPR, adalah dengan SBR ini adalah salah satu cara kami dalam hal meningkatkan edukasi inklusi finansial. Kenapa demikian? Karena sebelumnya SBN Retail ini dijual offline dan informasinya nggak nyampe ke daerah. Tapi ya kebayang offline, kemudian kalau misalkan, kalaupun si investornya nyampe nih informasi nih, pemerintah lagi jualan let's say ori, terus dia datang ke midis yang di daerah, tapi belum tentu si midis di daerahnya itu juga terinfo dari pusatnya. Dan itu juga banyak kejadian seperti itu. Makanya ketika offline, kita lihat itu proporsi yang pegang SBN Retail itu fokusnya itu kalau nggak Jakarta ya Jawa gitu, beratnya di situ. Untuk yang Indonesia Timur hanya kecil saja, nggak nyampe 10%. Makanya waktu itu kita mulai membuat riset dulu untuk membuat sistem SBN Retail ini. Dan alhamdulillah ternyata dengan SBN Retail ini jumlah investor yang invest di SBN Retail ini naik signifikan, sangat signifikan. Dan itu kebanyakannya juga kita lihat dari generasi milenial, dari daerah juga banyak. Dari teman-teman kita, investor kita itu ada dari Sabang sampai Merauke, itu udah ada. Kemudian kita lihat dari proporsi jumlah kepemilikan SBN tradable secara keseluruhan, itu juga ada peningkatan. Jadi kalau dulu itu kepemilikan SBN tradable atau yang dapat diperdagangkan oleh investor individu itu mantep di 3%. 3% aja terus, 3% dari sekian ribu triliun. Beratnya itu ke perbankan, asuransi dana pensiun, semacam itu. Tapi sekarang sudah di 4,5%. Mungkin masih kecil, baru cuma 4,5%, tetapi dibandingkan dengan 3% sebelumnya kan ini udah peningkatan yang sangat besar. Dan ini juga menunjukkan ke kami bahwa memang potensi investor retail di Indonesia ini masih sangat-sangat besar. Jumlah investor retail kita juta sebenarnya, masih ratusan ribu, belum nyampe 500.000 bahkan. Jadi sebenarnya masih banyak nih potensi-potensi yang bisa digali ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Wulan. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Bu Mas Ayu ya tadi yang tanya ya. Oke, kemudian Pak Fahrul, ini ada pertanyaan dari Bapak Yohanes Salmin. Untuk investasi jangka 1-2 tahun ke depan aja nih, Pak Fahrul, itu better untuk mendapatkan return yang lebih baik, better SBR 10 atau FR dengan tenor panjang? SBR. Karena ini ada arah kebijakan suku bunga tahun depan itu sudah bisa naik. Oke, jadi peluang kuponnya naik tuh lebih tinggi ya, yes, Pak Fahrul ya. Benar. Kalau kita lihat view-nya 2 tahun, peluang kuponnya naik itu lebih tinggi. Jadinya saya sarankan sekarang untuk investor dengan view-nya 2 tahun itu di SBR. Sip. Thank you. Kecuali memang ada dana nganggur 10-20 tahun, ya nggak apa-apa ambil FR yang panjang. Karena saya lihat walaupun secara siklikal tahun depan itu bunga bisa naik, tapi tren bunga naik saya lihat untuk Indonesia yang saat ini sedang berubah, sedang giat-giat menabung, giat-giatnya berinvestasi masyarakatnya, tren bunga naiknya juga udah nggak terlalu tinggi sebenarnya. Itu yang kita lihat. Karena itu di kondisi sekarang, view 2 tahun aja, beli SBR. Beli instrumen yang kalau bunga naik, dia ikutan naik. Kalau kayak FR yang panjang tadi, justru terekspos pada resiko kenaikan suku bunga. Kira-kira begitu Mbak Dian. Jadi fitur produk floating with floor itu harus benar-benar dimanfaatkan ya Pak, mengingat ada potensi kupon 7 days-nya ini bisa ditetapkan naik. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Dewono berarti ya, mengenai prediksi suku bunga 2 tahun mendatang, apakah kemungkinan naik. Jadi bisa sekaligus dijawab ya ini ya.
Mungkin Pak Farul atau Bu Wulan kalau mau ada pertanyaan yang mau dijawab, pilih-pilih juga monggo. Saya pilih yang... Oke, saya sambil lihat. Nah, Pak Farul mungkin sambil cerita juga. Ini kan baru ditetapkan lagi kan yang PPKM darurat tadi, Pak. Itu view-nya gimana tuh, Pak? Mungkin kan berarti kegiatan ekonomi akan turun dulu nih berarti ya, Pak? Ya, kalau saya lihat PPKM dilakukan, cuman bedanya dibandingkan PSBB tahun lalu, PPKM tahun ini dengan masyarakat yang sudah tahu harus ngapain di tengah pandemi. Karena sudah ada pengalaman tahun lalu. Jadinya menurut perhitungan kita, momentum perekonomian memang akan cenderung turun lagi di kuartal 3 dengan adanya PPKM darurat, tapi tidak dalam kuartal 2 tahun lalu. Memang pertumbuhan saya lihat dari yang saya expect kuartal 3 itu masih bisa tumbuh 5%, kita kemungkinan agak turun ya ke 4,5% dikarenakan adanya PPKM ini. Namun di sisi lain untuk obligasi sebenarnya Bapak Ibu, dengan adanya PPKM ini yang lagi kejadian lagi, likuiditas itu makin banyak. Kalau Bapak Ibu yang di sini yang biasanya kerja WFO tiba-tiba WFH, jadi lebih sering trading nggak? Uang transportnya jadi kurang kan? Tabungannya makin banyak kan, jadi sering makan di rumah, sering masak di rumah kan yang kejadian ya. Mungkin bagi yang jomblo kali ya yang masih jajan di belanja di luar. Nah, kalau itu kejadiannya berarti likuiditas di market itu masih banyak. Bisa jadi next time saya sama Bu Wulan datang lagi bawa instrumen yang lain, bisa jadi yang ditawarkan itu bunganya lebih rendah lagi daripada hari ini. Karena itu saya lihatnya justru dampak PPKM ini memperpanjang, memprolong tren suku bunga yang bisa masih rendah. Oke, thank you Pak Farul. Semoga menjawab ya Pak. Lalu ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Veronica. Bisa dikatakan obligasi pemerintah itu instrumen investasi yang relatif low risk bila dibandingkan dengan instrumen efek lainnya. Namun di sisi ada risiko yang diterima. Namun di sisi lain, tentunya namanya instrumen investasi itu kan ada risikonya gitu ya, maksudnya kali ini. Yaitu salah satunya kalau di pandemi COVID-19 ini yang angkanya semakin menanjak belakangan ini. Apakah COVID-19 secara langsung dapat meningkatkan risiko investasi SBR? Jadi kondisi COVID-19 ini apakah bisa berpengaruh sama meningkatkan risiko dari SBR ini, Pak Farul atau Bu Wulan? Izin menjawab ya, Pak Farul. Ya? Izin menjawab, saya jawab ya. Oke. Jadi karena si SBR ini non tradable, dia udah terlindungi dari si COVID ini, menurut saya. Jadi kan apapun yang terjadi dalam 1 tahun ini, dana SBR itu disimpan sampai jatuh tempo gitu, disimpan terus. Sama mungkin seperti kita megang, jangan deposito apa ya. Jadi kan kita megang dananya, kita simpan, kita tunggu sampai jatuh tempo, tidak dapat diperjualbelikan kecuali nanti pas masa early redemption. Jadi ini dia tidak terpengaruh dengan volatilitas yang terjadi di market, yang dipengaruhi oleh si COVID tadi. COVID itu kan efeknya kemana-mana ya, ke ekonomi udah pasti, keuangan udah pasti, saham udah pasti. Nah karena si struktur SBR ini yang tidak dapat diperdagangkan, jadi dia resisten gitu, tahan terhadap aman lah gitu, aman resisten terhadap kondisi COVID ini. Justru dananya juga buat pemulihan COVID ya Bu? Salah satunya tadi. Betul, sebagiannya, iya. Iya. Jadi kita justru ikut turut serta nih dalam penanganan COVID di Indonesia gitu ya. Dengan adanya kontribusi itu diharapkan COVID-19 di negara kita ini semua kegiatannya bisa membaik. Seperti itu Bu Vera. Semoga membantu menjawab ya. Lalu ini ada pertanyaan dari Airin Noviana. Bagaimana hubungan antara kupon obligasi negara, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi? Mungkin lebih ke Pak Farul ini ya. Nah ini sebenarnya gini, kalau tingkat suku bunga ini lagi rendah, sebenarnya ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Statistiknya biasanya ya Mbak, kalau tingkat suku bunga itu sudah rendah selama 1-2 tahun,
maka dalam waktu sekitar 12 sampai 18 bulan ke depan, biasanya kredit itu meningkat, pertumbuhan ekonomi membaik. Dan kalau ketika pertumbuhan ekonomi membaik, baru nanti akan berubahlah trennya dari tren bunga yang rendah ke bunga yang mulai meningkat. Dan tren yang kita lihat ini, walaupun saat ini COVID-19 itu masih banyak, tahun depan, dan dengan kita berprasangka baik dan terus berdoa, bahwa kita bisa menghadapi kondisi COVID-19 ini sampai selesai tahun depan, bunga itu insya Allah naik, dan imbal hasil dari SBR 010, SBR 10 ini akan menjadi semakin tinggi imbal hasilnya. Oke, jadi memang sangat berkaitan semuanya ya Pak Fahrul ya. Iya, benar. Terima kasih Pak Fahrul, semoga menjawab ya Bu Ayrin Noviana. Lalu ini dari Dea Rizky, nampaknya ini juga lebih ke Pak Fahrul. Mungkin Bu Wulan juga bisa jawab. Nomor 1, apa kemungkinan dampak yang akan terjadi terhadap investasi obligasi di Indonesia jika taper tantrum ditetapkan oleh The Fed? Taper tantrum ditetapkan oleh The Fed. Mungkin Pak Fahrul bisa jelasin juga nih, taper tantrum itu sebenarnya apa sih? Lalu yang kedua, menarik ini. Langkahnya apa kalau sampai terjadi taper tantrum tadi? Iya. Tadi siapa Mbak? Siapa yang nanya namanya? Dea Rizky. Oh, Mbak Dea Rizky, ini pemerhati pasar modal ya, setia ngikutin, jadi tahu isu-isu terkininya terkait taper tantrum. Sebenarnya kalau kita lihat taper tantrum ini adalah akibat, Mbak. Akibat dari komunikasinya The Fed bahwa mereka akan menaikkan suku bunga. Dan di masa lalu, taper tantrum itu selalu berhubungan dengan rupiah yang melemah dan juga bond yield yang mengalami kenaikan. Dan kalau kita memang ada expect kejadian taper tantrum, salah satu hedging yang kita butuhkan adalah obligasi-obligasi dengan bunga mengambang. Yang ketika 7 day reverse repo naik, obligasinya ikutan naik. Nah, terkait dengan taper tantrum sekarang, saya memandangnya dibandingkan taper tantrum yang terjadi di tahun 2013, mudah-mudahan taper tantrum yang sekarang, volatilitas yang menjadi akibat dari taper tantrum tersebut tidak sebesar yang kejadian tahun 2013. Karena pada dasarnya sudah banyak perubahan struktural yang terjadi di Indonesia. Seperti sama kita ketahui, neraca berjalan kita defisitnya makin hari makin menipis. Dan satu sisi juga competitiveness index kita dan juga pembangunan infrastruktur itu sudah mulai menunjukkan hasilnya. Dan memang arah-arah dari policy yang diambil oleh pemerintah ini menuju kepada likuiditas yang lebih banyak dan interest rate yang rendah. Karena itu saya lihat taper tantrum masih akan terjadi, tapi dampaknya tidak akan sehebat tahun 2013. Oke, semoga menjawab Pak Fahrul, Bu Dea. Terima kasih Pak Fahrul. Lalu nih ada pertanyaan lagi Pak. Ini mengenai analisis jika kita sudah melakukan analisis secara matang sebelum berinvestasi, tapi sebelum kita masuk, price-nya sudah terlanjur naik, apa yang sebaiknya harus dilakukan? Kita review lagi. Kalau untuk investasi itu Bapak Ibu, ini terutama kayak saham, ini pemain saham ini mau masuk di berapa, kita harus tahu ya, begitu kita analisa sahamnya, kita harus punya persepsi on valuation. Kita harus tahu itu paling nggak itu 3 hal. Kita tahu valuation, kedua kita tahu liquidity, ketiga kita tahu sentimen. Sentimennya bagaimana, kita mesti tahu liquidity-nya itu bagaimana. Dari kita tahu valuasi, sentimen, dan liquidity ini, kita bisa mengira-ngira mau masuk di harga berapa. Bapak Ibu harus punya persepsi dulu, mungkin kalau ada yang mau belajar analisa teknikal juga boleh, mesti tahu dulu harga sekarang ini memang harga yang Bapak Ibu desire, masih mau beli atau enggak. Kalau memang harga itu menurut analisa Bapak Ibu sekalian, berdasarkan berbagai macam sumber itu sudah nggak masuk, atau upside-nya sudah limited, masuk. Justru saya sarankan, masuklah ke saham yang bagus, dengan prospek yang oke, dengan sentimen yang sebenarnya masih bagus, harga saham masih murah. Ketika itu sudah naik, sudah beda di atas harga yang kita tawarkan sebelumnya, kita harus review lagi. Jangan-jangan seluruh info yang kita ketahui itu pasar sudah tahu. Karena pasar sudah tahu, tidak ada kejutan lagi, alih-alih sahamnya naik, justru turun. Itu yang kita harus
pahami juga. Oke, thank you Pak Fahrul. Semoga bantu jawab ya Bapak Ibu. Lalu ini buat Bu Ulan nih terkait SBR. Apa bedanya sih Bu antara SBR, ORI, dan sukuk? Nah mungkin nih bisa dijelaskan nih Bu. Mungkin lebih ke karakteristik menonjolnya apa gitu Bu. Ke-mute nih Bu Ulan. Sorry. SBR, ORI, sama sukuk ya? Betul. Oke, jadi sebenarnya tadi di slide yang di-share itu ada sebenarnya yang menjelaskan ada bagian itu Mbak. Mungkin kalau bisa dibantu, dicoba di-share ulang lagi Mbak, slide nomor 5. Oke, jadi sambil jalan aja ya. Ya. SBR, ORI, sukuk. SBR dan ORI itu adalah produk SBN yang retail dan dia konvensional. Kalau sukuk itu adalah sebutan untuk SBN yang syariah. Jadi kalau SBN itu secara garis besar bisa dibagi dua, yaitu surat utang negara atau SUN, itu untuk yang sifatnya konvensional. Kemudian ada surat berharga syariah negara yang sifatnya syariah. Nah, si SBSN inilah yang tadi disebut sukuk. Jadi kalau si VR dan SBR dan ORI itu adalah bagian dari SUN konvensional, bagian dari SUN atau SBN konvensional. Sedangkan sukuk itu adalah istilah yang dipakai untuk menyebut SBN yang syariah. Jadi kalau misalkan kita ingin melihat padanannya, untuk SBR konvensional padanannya di sukuk atau yang syariah itu adalah ST atau sukuk tabungan. Sedangkan padanannya ORI atau SUN retail konvensional itu padanannya di sukuk adalah sukuk retail atau SR. Jadi seperti itu pembagiannya. Mungkin kalau misalkan nanti teman-teman di sini ada yang ingin mengakses bahan yang tadi saya share, juga nanti mungkin bisa di-share ya Mbak Dian. Bisa www.kemenq.go.id/sbr. Nanti untuk kita kirim by email ya teman-teman ya. Jadi nanti bahan presentasinya ada di bagian yang paling bawah. Oke, terima kasih Ibu. Terus tadi ada yang tanya, Bu Wulan, apakah untuk SBR ini kan nggak bisa diperdagangkan, tapi apakah bisa kalau sampai ada yang meninggal gitu Bu, apakah bisa dialihkan? Bisa dipindah tangankan ke ahli waris gitu Bu? Oke, jadi kalau kita investasi di SBN itu, atau investasi di instrumen keuangan itu kan kita harus punya namanya rekening surat berharga dan rekening dana. Dan itu atas nama si pemilik investasinya kan. Jadi misalkan saya yang megangnya berarti nanti si rekening surat berharganya dan rekening dananya pakai nama saya. Tetapi nanti ketika si investor SBR atau investor SBN ini meninggal, jadi yang bisa diganti itu cuman rekening dananya aja. Tapi nanti rekening surat berharganya masih tetap atas nama almarhum atau almarhumah yang investor yang sudah meninggal. Tapi nanti reksadananya dapat diganti dengan rekening dananya dapat diganti dengan rekening dana atas nama ahli warisnya, gitu. Misalnya kan nanti pembayaran kupon dan pokok masuknya ke rekening dana ya. Jadi kalau misalkan rekening dananya sudah pakai nama asli ahli waris, jadi nanti ahli warisnya bisa mengakses itu. Tapi kalau misalkan dijual atau dipindah tangankan, namanya itu masih belum bisa. Harus ditunggu nanti sampai jatuh tempo selama 2 tahun. Oke, jadi secara pencatatan nama masih atas nama investor sebelumnya gitu Bu ya. Tapi ya, untuk kuponnya tetap bisa dialihkan ke ahli waris seperti itu. Tadi, ini pertanyaan dari Bapak Rudi ya, berarti ya, Bapak Rudi Wijaya. Semoga menjawab ya Pak. Nah ini pertanyaan buat Pak Fahrul nih, menurutku sih menarik ya. Selamat sore Pak Fahrul, jika saya trader, apakah saya perlu investasi SBR 10? Karena mau lihat kuponnya
5,1%, mungkin saya bisa dapetin nggak sampai setahun kalau trading. Gimana nih kalau menurut Pak Fahrul? Ada pencerahan? Sekali lagi yang saya utarakan tadi, fungsi dari SBR ini di dalam portofolio itu untuk meminimalkan volatilitas. Kalau memang rekan-rekan trader tidak berkeinginan untuk menurunkan volatilitas dari portofolionya, mungkin ya memang lebih baik di investasi yang volatilitasnya lebih tinggi. Tapi sekali lagi, pengalaman menunjukkan bahwa portofolio itu harus diatur. Kalau memang ada kebutuhan-kebutuhan yang sudah jelas dalam waktu 2 tahun, sebaiknya kita selalu punya proporsi yang investasi dengan tingkat keamanannya yang tinggi. Saham memang memberikan kemungkinan return yang tinggi sekali upside-nya. Banyak saham yang double atau triple year to date ini. Tapi kita harus ingat volatilitasnya, dengan return yang tinggi, volatilitasnya juga tinggi. Itu saya ingatin. Memang fungsi dari ini adalah menurunkan volatilitas. Kalau memang tidak berniat menurunkan volatilitas, itu memang bukan merupakan instrumen yang pas. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Fahrul. Semoga menjawab ya Pak Gani. Lalu di sini juga ada nih Bapak Martinus Barus. Jadi Pak Martinus ini merasa kupon dari SBR ini kalau dibandingkan dengan penerbitan instrumen sebelumnya itu lebih kurang menarik gitu, Pak Fahrul Buwulan. Sehingga tidak menjadi pilihan yang baik untuk investor. Tapi memang jika dibandingkan dengan deposito itu lebih baik. Nah kalau yang ingin saya jelaskan di sini, yang saya ingin luruskan nih bersama Pak Fahrul dan Bu Wulan, apakah apple to apple nih kalau membandingkan kupon dari obligasi yang sudah terbit sebelumnya dengan obligasi yang sekarang yang diterbitkan saat ini gitu? Apakah itu bisa jadi apple to apple kah kalau menurut Pak Fahrul dan Bu Wulan? Jadi membandingkan obligasi yang sudah terbit di tahun 2015 tuh 3 tahun lalu dengan SBR 10 yang terbit di tahun 2021 ini. Kalau saya dari sisi pasar ingin menyatakan ya, di kondisi COVID ini tingkat suku bunga acuan pemerintah itu new low. Dan tidak pernah juga dalam sejarah Republik ini deposito itu 3% baru kejadiannya sekarang. Karena itu saya melihatnya memang sudah sewajarnya imbal hasil dari obligasi negara pun ikutan turun sesuai dengan kondisi pasar. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tapi memang kalau memang ada concern bunga obligasi sekarang itu kerendahan, tenang aja, kalau bunga tahun depan naik, SBR 10 juga naik ya. Jadi setiap 25 basis naik sampai derivasi repo rate, SBR itu juga naik ya kuponnya bulan ya. Ya kira-kira pasti naik. Karena itu ya aku lihat kalau bunganya kerendahan, jangan beli yang fixed rate lagi, jangan beli ori lagi kalau saya nyaraninnya. Sekarang itu waktunya beli SBR secara pasar ya. Yap, jangan disia-siain Bapak Ibu. Karena ini floating with floor. Oh ya tadi ada yang nanya Bu Wulan, apakah tahun ini ada rencana penerbitan SBR selain seri SBR 10 ini di timeline tahun ini nih Bu? Kalau di timeline kita udah nggak ada lagi, ini SBR yang terakhir, nanti kita akan nerbitin lagi itu tinggal nyisa 2 jatah ya, jatah SBN retail itu di akhir tahun itu ada satunya punyanya Syariah dan satunya lagi mungkin ori di bulan Oktober. Jadi kalau misalnya tadi juga saya sempat baca pertanyaannya, dia mempertanyakan kok tahun lalu bisa sampai 2 kali, kok tahun ini bisa berubah gitu jumlahnya. Malah dulu itu kita cuma nerbitin SBN retail, SBR 1 kali, ori 1 kali. Nah, jadi kalau misalkan kita dalam menentukan berapa kali nih kita nerbitin SBN retail, itu kita tuh udah ada timnya sendiri. Jadi teman-teman juga mungkin saya sharing di sini. Jadi sebelum kita menentukan kita kan setiap tahun ada beban nih, beban yang beban dari pembiayaan dari APBN. Kita harus nerbitin
berapa triliun untuk membiayai defisit APBN berapa triliun. Nah, dari situ kita lihat lagi, ini pembiayaan yang sebenarnya dari utang berapa, alokasinya berapa. Dari situ nanti kita ada teman-teman dari middle office kita yang di bagian strategi, mereka lah nanti yang akan menghitung kira-kira kemampuan pemerintah itu untuk membuat utang baru itu berapa sih gitu. Terus kemudian mereka juga di-set lagi nih, untuk yang SBN untuk SUN berapa, untuk yang syariah berapa. Kemudian lihat lagi untuk yang falasnya berapa nih kira-kira mampunya pemerintah. Kemudian di breakdown lagi dari SBN retailnya berapa dan dari SBN domestiknya berapa. Jadi yang saat ini kenapa baru satu kali, SBN-nya satu kali, karena memang itulah yang sudah distrategikan oleh teman-teman middle office kami. Kemudian tadi juga sempat ada yang nanya tentang apa ya tadi, sorry aku lupa. Oh, tentang size. Jadi nanti teman-teman middle office juga selain menentukan kita berapa kali, dia menentukan juga nih dari SBN retail total yang harus diterbitkan tahun ini berapa. Misalkan 80 triliun. Nanti dibagi-bagi nih, yang bagian konvensionalnya berapa, yang bagian syariahnya berapa, seperti itu. Jadi setiap penerbitan itu kita sudah ada target maksimalnya, target internal maksimal dari pemerintah berapa. Mungkin kasus yang pas kita penerbitan ORI 19 kemarin, itu kan sampai ini ya, berapa kali kita naikin plafonnya naik lagi, sampai akhirnya kita harus stop di sebelum masa penutupan, karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan target dan strategi dari tempat kami. Hal yang sama juga sama dengan SBR kali ini. Jadi kami ada target maksimal, tapi saya tidak bisa set di sini. Sekarang targetnya kita masih set di 5 triliun. Nanti kita lihat apakah biasanya sih ada penyesuaian dari kebijakan pimpinan ya. Kita juga pasti pengennya sih semua investor yang pesan dapat semua ya, tapi kita lihat juga dari strateginya dan kemampuan pemerintahnya juga, kira-kira nerbitin SBR ini di maksimalnya berapa. Untuk saat ini masih di 5 triliun. Siap tuh teman-teman, jangan sampai kelewat karena tahun ini cuma ada satu seri SBR aja ya. Setelah itu kalau di timeline sih yang seri fix kupon, jadi ini benar-benar dimanfaatin banget. Apalagi tadi Pak Farul udah bilang potensi adanya peningkatan ditetapkan suku bunga naik tuh cukup besar di tahun-tahun depan. Jadi ini bisa jadi nilai plus nih punya SBR 10. Kayak dulu sempet tahun berapa ya, SBR 3 itu saya pernah beli, itu di kuponnya ditetapkan 6,8%. Dan pada saat itu Pak Farul juga bilang bahwa nanti nih arah suku bunga naik. Bener aja loh Bapak Ibu. Dari kupon 6,8 itu bisa sampai 8%-an karena pada saat itu tren suku bunganya sedang naik gitu. Itu nguntungin banget sih. Jadi jangan sampai teman-teman kelewatan kesempatan ini. Bisa order di Trimegah. Caranya gimana? Mungkin bisa dibantu Devina. Nah, caranya kalau mau order di Trimegah atau di mitra distribusi lain, itu bisa order secara online melalui website kita di sbn.trimegah.id. Masa penawarannya dari tanggal 21 Juni sampai 15 Juli 2021 pukul 10. Tapi kalau dari saya pribadi nggak nyaranin mepet-mepet, karena yang pertama takut kehabisan, yang kedua takut ada proses pembukaan rekening yang nggak bisa tergenerate kalau sampai terlalu mepet. Lalu yang kedua, Bapak Ibu juga bisa caranya gimana untuk bisa akses sistem kita. Ya, slide tadi, sorry Devina. Yang pertama, Bapak Ibu harus memiliki kartu tanda penduduk yang KTP ya, sudah tercatat di Dukcapil. Lalu juga memiliki rekening bank untuk penerimaan kupon bulanan. Jadi kupon bulanan SBR ini didistribusikan setiap tanggal 10. Lalu juga melakukan pembukaan rekening di Trimegah untuk Bapak Ibu yang belum menjadi nasabah. Nanti dengan melakukan pembukaan rekening tersebut akan terbentuk SID dan sub-rekening efek. Ini biasanya prosesnya itu 1 hari kerja.
Kenapa sih harus beli di Trimegah? Yang pertama ya, selain tadi fitur SBR-nya juga udah menarik ya, return-nya menarik, udah gitu tadi floating with floor ya kuponnya, pajaknya juga kompetitif, hanya 15% dan punya potensi akan turun lagi pajaknya jadi 10%. Jadi ini sangat menarik Bapak Ibu, dan ditambah dari Trimegah nanti ada tambahan cashback senilai jutaan rupiah untuk pembelian di atas 100 juta. Lalu juga bebas biaya custody dan penyimpanan. Jadi benar-benar pure apa yang Bapak Ibu alokasikan untuk investasi ini pure hanya untuk investasi. Seperti itu. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Bapak Ibu. Ingat ya di sbn.trimegah.id. Gimana? Apa terakhir nih sebelum kita tutup nih, apa ada tambahan atau pesan nih buat Pak Fahrul dan Bu Wulan nih menanggapi FOMO investment ini sama kaitannya dengan SBR 10? Mungkin bisa dari Bu Wulan dulu. Oke. Melihat fenomena FOMO yang banyak terjadi ya, dan juga melihat yang kasus yang ORI 19 kemarin di mana kami terpaksa harus menutup masa penutupan 1 hari. Ini pertama kalinya kami melakukan hal tersebut. Jadi saran saya kepada teman-teman yang sudah tertarik membeli SBR dapat dilakukan sekarang, mumpung masih ada sisa waktu sampai nanti penutupan tanggal 15 Juli. Tapi juga perlu dicatat bahwa penutupannya itu meskipun tanggal 15 Juli, tapi jamnya sampai jam 10 saja. Kalau menurut saya, kalau misalkan sudah ada keinginan, bisa langsung langsung beli via Trimegah ya, langsung sekarang jangan sampai ketinggalan. Gitu. Thank you Ibu Wulan. Gimana nih Pak Fahrul? Ada tambahan mungkin Pak? Nah, memang kalau ngomong soal FOMO, FOMO ini seperti yang kita bicarakan tadi harus diarahkan ke hal-hal yang baik. Dan kalau memang berinvestasi itu, kita harus punya rencana dari awal, Mbak Dian. Salah satu rencana itu adalah bahwa dalam investasi itu tidak hanya kita memaksimalkan return, tapi kita juga harus memanage risk. Dan untuk memanage risk dari portofolio kita, memasukkan instrumen seperti SBR 10 adalah hal yang sangat bijaksana. Kira-kira seperti itu. Kalau ini kalau dari pengalaman beberapa trader ya, beberapa trader senior itu ternyata itu nggak main saham aja Bapak Ibu sekalian, banyak juga yang beli obligasi. Strateginya biasanya para trader itu adalah setelah mereka mendapatkan keuntungan yang material, keuntungannya itu mereka secure, mereka amankan dengan dibelikan obligasi negara. Dibelikan ORI, dibelikan SBR, SR atau ST. Jadinya keuntungan yang tadinya sudah didapatkan dari trading bisa di-keep, bisa aman di pasar, di dalam obligasi negara. Kan kita nggak tahu ya apakah kita akan menang terus dalam trading dan apakah pasar saham akan terus tinggi. Akan sangat wise kalau kita punya porsi dari keuntungan yang sudah kita dapatkan itu kita investasikan di dalam surat utang negara. Kira-kira seperti itu. Oke, thank you Pak Fahrul. Jadi benar banget teman-teman apa yang dikatakan Ibu Wulan dan Pak Fahrul. Adanya FOMO investment ini boleh ya, kita pengen ikutan investasi boleh banget. Tapi sampai situ kita harus imbangi lagi nih dengan mengenali diri sendiri, karakter kita, juga mengenali tujuan kita apa berinvestasi, lalu juga mengenali instrumen investasinya itu bagaimana, dan juga memanage risk. Kalau tadi kata Pak Fahrul, invest with planning ya, bukan invest with FOMO. Jadi FOMO itu harus ada action selanjutnya yang perlu kita terapkan. Seperti itu. Buat Bapak Ibu, teman-teman yang tadi sudah bertanya, terima kasih banget antusiasnya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan kita jawab via email ya. Jadi jangan berkecil hati, nanti kita bisa bertemu lagi di webinar selanjutnya. Acara webinar kali ini sudah selesai. Terima kasih banget Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih juga untuk Ibu Wulan dan Pak Fahrul. Nanti kita lanjut ke next sesi lagi. Sehat-sehat buat Bapak Ibu semua. Tetap patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah dan di rumah aja ya kalau nggak penting-penting banget. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, teman-teman semua.
kasih.